semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dihindarkan dari wabah yang tengah melanda dunia saat ini. Perkenalkan, nama Ibu Bu Uswa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6 tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Topiknya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Subtopiknya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Anak-anak, coba perhatikan di sekitar rumahmu. Adakah tumbuhan yang terdapat di halaman rumahmu atau di halaman rumah tetanggamu? Tanaman jenis apa saja yang ada? Mungkin bisa tanaman hias seperti tanaman mawar, melati, pucuk merah, dan lain-lain. Atau mungkin tanaman buah-buahan, misalnya buah mangga, jambu, belimbing, rambutan, dan lain-lain. Coba perhatikan lagi, bagaimana ya tanaman itu dapat tumbuh besar dan berkembang biak. Pernahkah kalian menanam atau melihat orang tua? Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai tema kita yaitu selamatkan makhluk hidup, kita akan belajar mengetahui tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Yuk kita cari tahu. Tumbuhan secara garis besar dalam cara perkembangbiakannya terbagi menjadi dua. Perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin, perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Sebelum membahas lebih lanjut, perhatikan gambar bunga kembang sepatu berikut ini. Contoh yang diambil adalah bunga kembang sepatu karena bunga ini termasuk ke dalam bunga sempurna, di mana ia memiliki benang sari dan putik. Yuk kita mengenal bagian-bagian bunga. Bunga kembang sepatu memiliki bentuk yang sangat menarik. Di sini memiliki mahkota yang berwarna merah. Bagian pertama, mahkota bunga. Bagian kedua, benang sari. Bagian ketiga, putik. Bagian keempat, kelopak. Dan 5 adalah tangkai bunga. Penting dalam perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, tumbuhan harus memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Jika terjadi pertemuan atau menempelnya benang sari dengan putik, maka terjadi proses yang disebut penyerbukan. Setelah proses penyerbukan, kemudian terjadi proses pembuahan yang terjadi pada bagian bakal. Pada buah inilah terdapat bakal biji yang dapat kita gunakan untuk menanam menjadi tanaman baru sehingga tanaman dapat berkembang biak. Jadi kesimpulannya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya akan terjadi jika tanaman tersebut memiliki benang sari dan putik. Lalu, bagaimana caranya tanaman melakukan penyerbukan agar benang sari dapat menempel di kepala putik? Pertama, proses penyerbukan dapat dibantu oleh angin atau disebut dengan istilah anemogami. Contoh yang terjadi pada pohon pinus, damar, dan rumput-rumputan. Yang kedua, proses penyerbukan dapat dibantu dengan air atau disebut dengan istilah hidrogami. Contohnya terjadi pada tanaman-tanaman air. Yang ketiga, proses penyerbukan dapat dibantu oleh binatang atau disebut juga dengan istilah zoogami. Ada yang dibantu oleh serangga, burung, kelelawar. Proses
penyerbukan yang keempat dibantu dengan bantuan manusia. Disebut juga istilahnya antropogami. Contoh tanamannya adalah tanaman vanili. Nah, bagaimana anak-anak? Menarik kan? Coba kalian cari tahu tanaman apa saja yang dapat dikembangbiakan secara generatif. Kalian dapat mengisi tabel yang Ibu berikan pada LKS atau lembar kerja berikut ini. Sekianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Semangat selalu dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.